Ya udah, ini aku jelasin di sini dulu ya. Jadi di SBSTM itu kan ada 2 website untuk pembelajaran. Yang pertama itu sbstmclass.net, itu untuk mengakses semua materi teknis di SBS1M. Jadi Mbak mau belajar Facebook, mau belajar copywriting, mau belajar Instagram, mau belajar YouTube, mau belajar Google, lihatnya di sini. Pastikan Mbak bisa akses. Yang kedua adalah website untuk member area. Ini adalah identitas Mbak sebagai member di SBS1M untuk mendapatkan banner and link referral dari SBS1M untuk lisensi Mbak. Gitu. Nah, di sini adalah berapa sih yang mau Mbak dapat? Ya, di SBS1M ini saya ambil contoh kecil itu yang gampang dihitung SBS1M-nya deh. Gitu. SBS1M itu satu closing premium bertemu premium itu dapatnya 2 juta. Tapi saat ini saya masih dropshipper ya. Ya. Nah, makanya saya harus upgrade dulu baru. Benar, itu kan kalau misalkan mau ngambil yang di SBS1M premium. Ini cuman study case-nya aja biar gampang dihitungnya. Nah, di sini Mbak tulis your income-nya itu maunya berapa biar ketahuan. Nah, di sini langsung kita bikin goalnya itu mau dapat 10 juta per bulan. Gimana cara dapatnya? Itu dengan cara seperti ini. Saya kembali ke dasar lagi, ke atas lagi Mas ya. Jadi dasarnya uang didapatkan dari aset digital yang ada trafiknya. Nah, uang itu didapat dengan 2 cara, dengan yang dijual sebagai produk atau jasa. Tentukan, gitu. Mbak mau jual produk atau jasa? Yang kedua, aset digital yang harus dibuat itu ada website, Facebook, Instagram, YouTube, WA, email marketing dan marketplace. Tentukan mana yang memang passionnya Mbak dan menjadi jalan Mbak mendapatkan uang tersebut dari produk jasa ini. Nah, yang ketiga itu dengan kita membangun traffic. Nah, trafficnya itu dengan 2 cara berbayar dan cara organik atau gratis. Masih nyaman? Part 1 ya. Oh enggak. Maksudnya organiknya apa? Free gitu ya? Gratis dengan cara capek gitu. Oke. Nah, sampai 1 aman ya. Berarti Mbak harus tentukan satu dulu produknya. Contohnya misalkan tadi Mbak kan jualannya headset ya atau mic gitu kan. Berarti produk. Ya kan? Asetnya apa? Mbak kemarin jualnya bisa dari WA kan? Nah, asetnya WA. Nah, trafficnya apa? Organik. Mbak japri teman-teman satu-satu kan? Nah, ketemu kan dapatnya uang. Nah, tapi targetnya belum dapat. Tapi Mas, maaf saya ngomong. Itu kan kalau kemarin itu justru kebalik. Dia kalau jualannya online saya posting WA atau Facebook nggak pernah closing. Tapi kebalik. Justru itu harusnya offline. Oke, ketemu dulu. Ya. Makanya ya itu dia. Makanya saya bingung juga ini gimana kalau jualan online sedangkan produk yang ini kalau online kayaknya kurang gitu. Benar. Nah, jadi kan nanti di sini saya bahas lagi tentang buyer personanya. Oke. Kan yang penting kita ketahui dulu nih basically-nya, mau produk atau jasa, aset digitalnya apa, mau pilih dengan cara bayar atau organik. Oke. Yang kedua, di sini ada 3 jenis. Mbak kemarin sebagai reseller atau dropshippernya sih headset. Ya, kalau misalkan Mbak bikin jilbab itu Mbak sebagai business owner. Nah, jilbab pasmina Hong Kong misalkan. Pasmina Hong Kong itu saya bedanya dengan pasmina yang biasa apa? Iya, pasmina Hong Kong itu nggak gampang kusut. Dengan merek Adira misalkan. Adira pasmina Hong Kong. Berarti Mbak pemilik brand. Mbak memikirkan logonya, memikirkan packagingnya, memikirkan cara brandingnya. Itu yang dikelola oleh si business owner sistemnya. Nah, kalau affiliator itu kayak Atta Halilintar yang hanya membuat konten sebanyak-banyaknya di YouTube, dibayar sama YouTube, terus dipasang iklan. Dia cuman pasang teman-teman yang mau beli handphone saya, linknya di bawah ini ya. Nah, ketika kita klik untuk Tokopedia, bukan sama dia belinya. Dia hanya mereferensikan handphone yang dia review dan dia dapat komisi dari handphone tersebut. Itu YouTubers dari situ. Bloggers dari mana? Dia mereview 100.000 bisa makan kenyang di Bandung, gitu kan? Nah, di kiri kanannya ada Traveloka.
Nah dia dapat uang dari Traveloka itu affiliator. Selebgram seperti apa? Dia bisa sweep up untuk Tokopedia, Bukalapak yang memang bisa ada link affiliate-nya. Teman-teman nih, baju saya belinya di Bukalapak, yang mau beli bisa tinggal swipe up aja ya, kayak gitu. Itu bisa dari affiliate. Dia tuh nggak jualan langsung, dia hanya merekomendasikan link referral, termasuk SBC2M. Ya, SBC itu termasuk afiliasi yang komisinya 2 juta per closingnya kalau premium atau premium. Contohnya. Jadi, kalau mau dapat uang 10 juta dari SBC2M, itu goalnya closing 5 sama dengan closing 5 premium. Oke. Cara seperti apa? Caranya harus ada sedikitnya 1.000 orang yang tahu link referral Mbak tadi. Ya, dari 1.000 orang yang tahu, sedikitnya harapan kita ada 100 yang mau isi. Ya kan? Basic itu dia ya. Nah, pahit-pahitnya ada 4 yang closing, entah itu premium, entah itu basic, entah itu dropship. Kayak Mas sama Mbak termasuk orang yang kena Facebook Ads kita, kena blogger kita, kena YouTube kita, kena Instagram kita. Mbak taunya dari mana ya? Google. Dari Google, berarti karena blogger ya, kata kunci, Iya. ya kan? Sebenarnya kan website kan, gitu. Pasti ada. Mbak kesini gara-gara website, namanya jasa digital marketing, istilah ngajar ini, ya kan? Nah, kita tahunya dari mana tuh Mas? Misalnya dari web kita tuh udah closing, kita tahunya dari mana tuh? Kan itu ada affiliate infonya. Affiliate infonya. Kliknya dari mana nih? Nah, soalnya kan Mbak masukinnya ada sumbernya sih, dari mana sih? Masukin ininya, masukin linknya, kayak gitu. Oke, ada juga Mbak sebanyak-banyaknya ngerjain di mana? Passionnya Mbak nih. Gak mungkin dong Mbak nggak Webnya pernah. juga masih nanya nih Mas apa kontennya gitu. Sedangkan saya info kesehatan yang saya itu sama parenting sama breaking news. Kalau saya mau nanya nih Mas, Ini bagus. kalau misalnya kita ngikutin maksudnya kayak berita itu bisa nggak sih website berita? Aset tertarget nanti kan di tahap berikutnya nih bayar personanya ya. Nanti kita tentukan. Yang penting kita yang pertama tahu dulu produknya, maunya apa, terus tentukan asetnya. Nah, maunya bikinnya apa, baru dibayarnya. Gitu. Oke, nah ini kan saya udah contoh nih untuk website itu ada 3 nih, ya 3 bentuknya, bentuk blog, landing page, sama toko online. Nah kalau SBC2M itu masuknya di sini dan sini, ya kan karena dia berbentuk jasa. Bedanya apa tuh ya Mas, blog sama landing page? Contohnya Mbak tadi URL-nya di copy kan, itu landing page bentuknya, kayak gitu. Kalau blog itu ketika Mbak ketik sekolah digital marketing itu kan keluarnya vertikal, itu blog. Tokopedia termasuk Landing page. Oh bukan. Oke toko. Ya, kan harga produk. Iya maksudnya kita kalau misalnya kita buka toko online itu Mas dengan website-nya sendiri bisa nggak? Bisa, dan harus perjuangan mendatangkan traffic. Tapi kita untuk produknya kayak misalnya dari Tokped bisa nggak? Bisa, cuman ya balik lagi di Tokped itu kan trafficnya terbentuk. Kalau di Tokped sendiri Mbak harus bikin traffic. Tokped sendiri harus bikin traffic juga. Iya, mendingan bikin website sendiri dalam bentuk blog diarahkan ke Tokpednya Mbak. Gitu. Jadi Mbak bikin punya website dalam bentuknya blog nih dan landing page. Tapi di blog dan landing page itu mengarah ke toko online Mbak. Jadi Mbak nggak bisa dari Tokopedia bisa masuk pendapatannya. Saya masih bingung, boleh contohin nggak Apa tuh? bedanya landing page sama website? Nah, coba buka. Saya kayaknya tadi saya matiin apa? Kalau ini kenanya blog, ya. Oh, kelas.net. Oh, oke. Baru lagi, tapi kalau mau disamain nggak apa-apa. Sama yang ini kalau bisa pakai, salah yang password bisa dipakai. Coba, ini kan pakai apa? Yang berbayar. Oh iya, depannya ada yang berbayar.
Ini masuknya blog. Oke. Ini masuknya blog. Terus kita buka. Iya, kok bawahnya banyak banget ya Mas ya? Ini blog. Tapi ini page. Tapi masih ada menunya di saya bilang blog. Ini tipenya blog kayak gini. Jadi dia postingannya dia. Kita buka di sini. Tapi mereka nggak harus jual, maksudnya nggak harus bikin artikel yang Karena dia pakai AdWords. jadi jualan gitu ya Mas? Maksudnya promosi. Nah ini landing page. Nih. Oh, landing page tuh udah langsung to the point ya. Kalau klik Satu halaman website. Kalau tadi kan ada banyak halaman lagi nih. Ini kan ada home, daftar produk. Iya. Ya kan? Berarti kalau itu satu halaman landing page. Ini coba di home ini. Ini kan blog tipenya. Cuman dia dibikin page, tapi bukan landing page. Gitu. Kalau ini bentuknya landing page. Landing page itu udah nggak ada keterangan lagi selain satu artikel gitu Ya, maksudnya ya. dan ini nggak ada kata kunci. Kalau blog bisa dengan kata kunci SEO dan LBO. Gitu. Tapi di si blog itu ada menu barnya, ada postingan per page-nya, per post-nya. Terus kalau misalnya ini kita landing page itu bisa dari satu web itu kita bikin landing page. Bisa. Ini kan Mbak di sini nih. Elementornya download. Plugin. Install plugin. Nah ini udah di save belum? Ini udah di save ya Mas. Nah, search plugin. Nggak ada admin. Berarti nggak tuh kan saya kira udah di download. Nah ini buat bikin landing page. Berarti ada satu website bisa dua ya, blog sama landing page. Ya, tuh install. Ini deh buat bikin landing page pakai Elementor. Oke, aman bentuknya. Ya. Terus kalau misalnya Tokopedia termasuk toko online. Nah, contoh blog yang lain. Iya, kayak toko online saya lihat itu Mas, dia udah ada button buy-nya juga di sini. Ya, Sang Putih Farm. Ini blog yang menjadi panutan kita yang udah dapat hasil ratus juta. Ini di sini ya. Oke. Salah satu member Express 2M, Mas Wendy, dia bikin blog dan perputaran tuh 60 juta per hari. Ini pop up. Karena dia jelas. Nah kan tadi kan saya belum selesai semua nih. Jadi kan udah aman nih. Iya. Konten mana blog mana landing page kan. Nah seperti itu contohnya. Nah si Mas Wendy itu mengaplikasikan tiga-tiganya, blog, landing page, dan toko online. Tapi dia produknya tuh lele. Produk 3 ini ya. Oke. Blognya menjelaskan tentang maksudnya reviewnya gitu ya. Nah, Terus landing page-nya langsung itu tentang jualan. Jualannya dia 7 poin, spesifikasi produknya gitu kan. Ya, kita daftar ya. Terus baru langsung buy-nya ke sini. Kalau ini purchase untuk beli pakannya, beli alat pengukur pH-nya gitu. Jadi kan beli retail. Iya. Gitu. Oke, nah trafficnya itu ada 2 ya, dengan cara organik, itu dengan cara Free. LBO dan SEO ya. SEO-nya LBO sih. LBO sama SEO itu adalah artikel, kuantitas. Ini artikel, kualitas, berbentuk
informasi produk ya. Kalau kuantitas itu jual terpal lele di Majalengka, jual terpal lele di Bengkulu, jual terpal lele di mana, itu kuantitas dengan LBO. SEO, tips budidaya pemijahan lele Samuriang, gitu kan, informasi tentang produk. Aman? Oke. Yang selanjutnya dengan cara berbayar. Nah, cara berbayar itu dengan cara Google AdWords. Yang kedua dengan cara media buying ya. Biskuit enak nih. Istirahat dulu. Media buying. Oke. Kalau Google AdWords itu costnya bisa per kliknya itu 500, 1000, tapi dengan kata kunci. Kalau media buying itu dari banner. Contoh, ada satu blogger yang udah punya pengunjung 1000 per hari, 1000 viewer tentang traveler. Nah, terus saya punya jasa reparasi koper. Ya, nah Mbak masukin banner Mbak reparasi koper ini ke traveler itu. Ya, kita iklan di sana. Iklan di sana namanya media buying, itu berbayar. Jadi Mbak lihat website yang memang tentang vlog, misalkan traveler, terus ada plus bannernya buat Mbak reparasi koper di sini aja atau di dalam kolomnya, dalam kolom artikelnya. Gitu. Aman sampai sini untuk mendapatkan trafficnya. Ya. Nih website aman ya. Yang kedua, itu bagus, itu juga udah bagus banget. dengan cara Facebook. Oke. Untuk Facebook itu ada dua bentuk. Yang pertama personal, akun, ada akun bisnis. Oke. Satu akun kita bikin dua bisa nggak? Akun bisnis itu dalam bentuk fanpage. Fanpage. Oke. Di dalam fanpage itu ada 3 bentuk: marketplace-nya Facebook, ada bentuk publish canvas. Belum coba tuh. Hah? Nah, nanti ada tutorialnya. Nah, publish canvas. Terus ada fanpage biasa juga ada. Hah? Bukan. Marketplace Facebook sama Facebook Canvas sama yang biasa tampilan fanpage yang biasanya. Oke, ini bentuknya. Oke, terus cara mendatangkan trafficnya ada 2 juga, dengan cara paid berbayar itu dengan cara Facebook Ads. Nah, Facebook Ads itu ada banyak caranya. Ada CTW, ada video view, ada LG Lead Generation, ada PPA, pay per click. Oke, ada 11 kurang lebih, ini contoh-contohnya aja. Oke, ini cara paidnya. Nah, cara organiknya dengan cara follow, posting, interaksi, ya. Nah, postingnya sama, posting yang informatif, tentang produk. Nah, follow-nya yang tertarget. Nah, nanti saya bahas tentang bayarnya. Ini Facebook, aman, gampang ya. Selanjutnya Instagram. Boleh saya foto dulu mas sebelum kita mas, takutnya lupa buat review lagi. Maklum kulalit.
Oke. Nah, selanjutnya Instagram. Instagram itu ada 2 bentuk dan 3 fungsi. 2 bentuk personal akun itu yang biasa kita pakai, bisa di private ya, tapi tidak bisa pasang insight pengunjung. Kalau di private ya. Nggak bisa iklan, kayak gitu. Nah, ada lagi akun bisnis. Ini keunggulannya bisa iklan, riset konten, atau insight pengunjung akun. Oke, Instagram 2 bentuknya, 3 fungsinya. Fungsinya sebagai apa? Bisa digunakan sebagai akun branding, entah itu personal branding atau produk branding. Contoh, Aqua branding di Instagram, Denan branding di Instagram. Apakah dia menerima penjualan di Instagram? Nah, aman ya? Branding promo, branding event, branding. Soalnya mereka lebih percaya kalau akun kita ada di Instagram. Mudah ditemukan. Gitu. Oke, akun branding yang kedua sebagai akun katalog. Yang biasa kita lihat di all shop di Instagram. Jadi ada foto produk, ada caption tentang produk, ada harga dan nomor telepon. Itu yang akun katalog, katalog produk. Tapi yang langsung akun Instagramnya langsung buat jualan juga bisa kan ya? Itu produk katalog. Gitu maksudnya. Yang ketiga akun publik. Tahu akun publik yang mana? Pernah lihat dagelan, lambe turah? Jadi kayak berita gitu ya? Ya. Yang tadi parenting. Nah, Mbak bisa kumpulin informasi tentang parenting. Ya kan? Tentang asupan makanan sehat bayi, cara memandikan bayi di usia berapa bulan, cara itu tinggal repost aja. Nah, repost informasi parenting, jualannya apa? Esenso, jualan baby telon, minyak telon, jualan pompa ASI gitu. Karena Mbak mengumpulkan bisa. Karena targetnya pas kan, orang yang mau follow akun Mbak adalah orang tua yang punya anak. Dan dia butuh informasi itu. Ya, tiba-tiba ada iklan stroller nih buat bunda yang dedenya udah 9 bulan, pakai baby walker, membantu untuk tumbuh kembang motorik anak. Gitu. Kebetulan saya memiliki referensi bla bla bla. Intinya sih halus jualannya. Nggak semuanya stroller, semua baby walker, semua. Gitu. Kalau memang mau sebagai akun publik, tapi ini bangun aset penggunaan nama. Tapi maksudnya Mas, itu kan branding maksudnya Mas. Jadi kita bikin websitenya di sini, terus maunya di Instagram tuh langsung jual produk itu bisa katalog. Kan tentukan dulu tadi kan produk Mbak mau produk apa, kontennya apa. Nah, ini satu sistem nih nanti. Nah, cocoknya saya akun bisnis menggunakan akun katalog karena saya jualannya dari website dan saya bisa pakai akun paid promote. Nah, saya bahas cara mendatangkan trafiknya. Yang pertama dengan cara konten kualitas. Konten kualitas ini cara gratis. Ya, konten kualitas itu apa aja sih? Info, infografis, quote, news, tips,
Pokoknya yang memang konten-konten nggak jualan, Iya. tutorial. Nah, Ini tadi untuk apa mas? mendatangkan traffic. Oke, ini webnya ya maksudnya ya? Instagram. Instagramnya? Ini kan Instagram. Instagram. Di Instagram, oke. Konten kualitas organik. Oh, quote kita harus ada quote-nya juga. Kan ini salah satu konten-konten kualitas. Oke. Contohnya nih, Senin, misalnya Jumat Barokah, jangan lupa bla 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 gitu kan ya. Kita bisa juga gitu ya. Kan Tapi berarti kita editing lagi dong mas. Kita maunya itu di Google tuh ada tembakan. Maksudnya kita bikin editing lagi. udah download Canva? Belum. Coba download Canva. Dari apa ya? Oke. Buka aja webnya. Jadi di Canva itu gampang, kita buka. Iya, saya minat banget tuh mas. Jadi hadis segala juga bisa. Ini kan cerita Instagram, udah ada template-templatenya, tinggal edit kata-katanya doang. Grafis sosial kutipan cinta, terus grafis sosial kutipan motivasi, ya kan? Suka nulis kan? Nah ini tinggal di by siapa, kayak gitu. Oke, grafis soal kutipan selamat pagi. Maksudnya kontennya kalau khusus itu doang bisa nggak? Kembali lagi kebutuhan marketplace seperti apa. Nah juga ya. Nah, Berarti nih kan saya lagi minat ini mas jualan produk kayak kuota yang ditaruh di dinding itu maksudnya quote. Iya kutipan maksudnya. Oh, kutipan kata oh banyak kayak gitu Iya, kok. maksudnya jualan itu kan kalau maksudnya ditempel gitu sekarang kan lagi model gitu mas. Iya, buat desain interior kan. Nah, itu lihat dari sini di Instagramnya. Jangan motivasi, ya kan? Udah ada yang lakuin. Nah, tinggal contek. Ini kan jualan semua, gitu kan. Kayak gini kan tinggal bisa katalog doang. Maksudnya kita dropship aja. Bisa. Tapi kita order kata juga bisa kan ya mas? Hah? Gimana? Maksudnya kita order katanya ke penjual juga bisa kan? Iya. Custom saya nggak tahu tuh usahanya Mbak nih bisa custom enggaknya kan. Yang penting kan dengan postingnya itu udah yang sesuai dengan jualannya. Iya. Yang tadinya didesain grafis jadi dibikin dalam bentuk poster gitu kan. Itu bisa. Kayak gini kan. Udah ada yang jual, jadi gampang tinggal contek. Nanti PR di situ. Jadi yang pertama kita tentukan dulu bentuk-bentuknya kan. Ini kan cara datang trafficnya dengan cara ya, infografis, quote, news, tips, sesuai market-marketnya. Ini baru Instagram. Gitu. Nah, yang cara berbayar dengan cara giveaway, paid promote, endorse, dan IG Ads memperbesar potensi Mbak lebih dikenal lebih cepat. Bayar. Jadi kita endorse, kita bayar endorse gitu ya. Ya, selebgram. Tapi kayaknya itu bagusnya kalau udah punya produk nih, sebenarnya kita udah branding. Ya, yang nggak punya produk juga bisa, asal ada anggarannya. Iya, soalnya Gitu, ya. Ketika per produknya misalkan Mbak untung 50.000, 20.000-nya sisihin buat konten iklan, 30.000-nya buat profit. Ya gitu. Jadi cari produk yang untungnya 50.000 paling kecil. Nanti untuk apa? 30.000-nya untuk saya gunakan, 20.000-nya untuk puterin ke bisnis lagi. Gitu ya. Coba ya. Oke, untuk aman ya di Instagram ya, gampang ya. Sorry ini konten kualitas. Follow, post dan interaksi. Oke, ya dengan cara apa? Follow-nya tadi ke tempat market paling banyak berada. Oke, aman mas? Oh iya. Satu lagi nih mas pertanyaan saya. Kan di Instagram itu pemasarannya bisa internasional. Semuanya bisa. Nah, nanti saya bisa jualan desain grafisnya itu maksudnya desainnya itu internasional juga.
asal bisa memadai pengiriman dan prosedurnya, itu kembali ke tenis kembali lagi. Gitu, mencangkup nggak gitu dengan seperti itu gitu kan. Nah, kita ambil dulu aja ring satunya, ring satu sekitar area kayak gitu. Go internasional tuh mas kalau memang next stepnya gitu. Oke, aman ya Instagram. Yang selanjutnya asetnya adalah YouTube. Oke. Untuk YouTube dapat uangnya itu ada dua. Yang pertama jadi YouTuber, yang kedua jadi apa namanya produk, jual produk. Ya, kalau jadi YouTuber tuh dari AdSense. AdSense. Dibayar sama YouTube. Kalau jual produk kita, misalkan Mas vlog nih 1M. Mas, halo saya lagi ada di pasar 1M, tempat belajar digital marketing. Buat teman-teman yang mau belajar bersama kita, silakan klik link di bawah description, langsung bertemu dengan saya di kelas. Itu langsung upselling. Kalau misalkan YouTuber review handphone bla 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 bla, langsung linknya di bawah, tapi dia nggak jual produk. Dia hanya menarik orang buat lihat review handphonenya, terus link penjualannya ada di deskripsi. Tapi dia bukan dia yang jual, uangnya dapat dari situ. Oke. Cara datang trafiknya sama dengan cara organik, itu dengan cara kata kunci. Pindah ke sana aja, aku di sana. Kalau dari Instagram kata kuncinya kita Sama ada colokan juga. Ya, kata kuncinya nyari gimana? Oh iya ya. itu kan post. Nah, di postnya ini ada poin-poinnya lagi. Ada foto, deskripsi, ada hashtag. Atau aman? Ya kan, sistem kebut semalam ini. Yang penting teman-teman ada gambaran produknya apa, mau dijadiin apa. Ya, bentuk-bentuk ini. Organik, kata kunci dan hashtag. Oke, yang berbayar itu bayar selebgram, bayar YouTuber dan FBS. Oke, biar Mbak ada video view, udah subscribe ke channel saya di bla bla bla. Nanti dikasih video view ke Facebook Ads. Jadi misalkan di Mbak bikin video 30 detik atau 1 menit, kalau Bunda yang mau dapat informasi silakan di subscribe di channel YouTube saya, yang semuanya di channel YouTube saya ada informasi tentang pasangan muda yang baru lahir, bagaimana cara mempercepat persalinan, memudahkan persalinan, mempercepat masa penyembuhan pasca operasi, tips-tips untuk merawat bayi dari 1 sampai 6 bulan. Itu ada di channel YouTube saya. Yuk silakan subscribe channel YouTube saya. Gitu ya, benar-benar. Jadi dari poin start Call to action itu namanya ya, call to action itu langsung pas diklik langsung ke channel yang Mbak. Yang penting kontennya. Iya. Kayaknya dari YouTube, dari WA. Nah, WA itu adalah WA broadcast dan WA status. Nah, ini perpanjangan dari yang tadi. Contoh, mau mengadakan giveaway, ya kan? Simpan nomor saya dan chat mau, gitu kan? Kirim ke WA saya dan Anda akan mendapatkan misalkan kayak diskon, mendapatkan konsultasi gratis, mendapatkan e-book gratis. Maka saya akan kirim via WA. Ya kan, syaratnya apa? Klik mau dan screenshot nama saya sudah disimpan. Jadi kan dia ada kontak nih, ya kan? Udah bilang mau dan bukti screenshot bahwa saya udah disimpan. Nah, baru deh Mbak kirim e-booknya sebagai terima kasih udah simpan nama saya dan udah chat saya. Sometimes ketika Mbak WA status dia ngeliat broadcast dia terima. Kan? Jadi broadcastnya kalau WA status ya.
WA status dan WA broadcast, WA publish. Kan bilang mau, yang mau dapat informasi parenting. Gitu. Dapatlah informasi ibu, tips menjadi ibu baik, 3 langkah menghadapi baby apa pokoknya yang kaget. Contoh ya, maksudnya ya giveaway-nya bisa macam-macam kan? Biasanya ebook sih. Gitu. Buat dia dapat ebook gratis itu gimana caranya? Cuman sih Modal ibunya dari mana mas? itu usaha cari ebook beli. Ebook kan bisa di fotokopi. Bisa bukan fotokopi. Ebook itu kan bisa dibeli 1 kali beli, itu buat dikirim broadcast berkali-kali. Gitu PDF ya. Cuman tentang soalnya banyak yang bagi-bagi buku gratis, cuman tukeran email. Daftar email dikasih buku gratis gitu ya. Kayak spesial kan dapat 3 tahun video gratis kan. Nah ini kan, ini saya dapat nih tim support dari Pohuang, dari Fadil, dari Sakti, Sageni, kena email marketing. Tapi mau dikeluar dari SPM buat belajarnya terus kan Dia yang termarketer. Oke, jadi Mas sekarang jam berapa? Itu serius? Jam 10:30? masa Oh, 9. Oke. Yang selanjutnya itu dari email. Gimana caranya kita dapat alamat emailnya untuk di broadcast email? Ini yang kita bilang database ya. Nah, oke. Yang selanjutnya yang udah ada adalah marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, OLX. Kita tinggal posting aja. Nah, aman sampai sini? Paham? Jadi beneran ya mas ya, kalau misalnya kita mau fokus dengan toko online, maaf ya pertanyaan banyak banget. Jadi maksudnya kita punya toko online nih, kita mau branding toko kita, berarti kita harus di website nama toko itu, terus Instagram nama toko itu, tapi jangan pakai .com. gitu, jangan pakai .com, cuma webnya doang. Lalu di Tokopedia kalau bisa ada, Facebook ada gitu ya. Makin mudah ditemukan, makin besar persentase closing. Maksudnya kita sih nggak masalah branding cuma untuk produknya dari orang lain nggak masalah gitu. Nggak masalah, yang penting brandnya Mbak ya Mbak bisa dapatkan trafficnya. Gitu. Dan, jalani, saran saya jalani produk yang Mbak benar-benar kuasain produknya dan marketnya. Sama Mas juga. Mas juga harus kuasain produk sama marketnya. Misalkan Mas mau afiliasi SPSM. Nah, di sini kita baru nih SPSM itu. Iya. Afiliasinya gimana? Nah, kalau SPSM itu bagusnya menggunakan blog dan landing page. Oke. Terus trafficnya bisa dengan cara LBO dan cara SEO. Facebooknya dengan personal akun dan Facebook Canvas. Itu untuk SPSM. Nah, terus Facebook Ads itu bisa dengan lead generation. Oke. Nah, organiknya dengan cara follow orang-orang yang seperti apa sih dari kita cari list akunnya. Sini baru deh riset namanya. Riset tahap 5. Yang pertama riset buyer. Oke. Riset bayarnya kita harus tahu itu dari jenis kelaminnya, terus dari pekerjaannya, dari tempat tinggalnya, dari pendapatannya, dari tempat berkumpul, dari hobinya, dari masalahnya, Kita harus riset per orang nih. nggak per orang, ciri-ciri. Contoh SP1M kan,
selain dari laki-laki dan perempuan ada lagi? Kayak Lucita Luna nggak ada. Diragukan keasliannya. Oke, kita harus jelas mau laki-laki atau perempuan. Misalkan kalau S1M itu kan target bayarnya laki-laki perempuan. Kalau Mbak parenting lebih ke banyak moms. Gitu. Nah, pekerjaannya itu ada karyawan. Usia. Karyawan, UMKM, IRT, ya kan? Usianya ada yang lebih muda dari saya 29 tahun. Kemungkinan Ini berapa? 30. Berarti kita yang ada di sini paling muda saya. Ya, tapi persentasenya kecil dibandingin kita lihat senior-senior kita di belakang. Jadi paling enggak aman. Nah, ya perbandingannya dari senior-senior kita yang di belakang atau dalam kebanyakan adalah lebih dari 35 tahun. Persentasenya itu 70%. Lebihnya 30% ya, 30, 20, 25 lah. Oke. Tempat tinggalnya. Nah, ini sebenarnya bisa se-Indonesia. Cuman kalau kita tujuannya ingin ke kelas diundang sekitar Jabodetabek atau JKT aja. Biar gampang diundang ke kelas. Nah, pendapatan harga termurah dari SB1M berapa? Mbak masuk berapa harganya? 3 juta. Ada setiap Rabu. Oh, udah tutup. Ini udah ada lagi depannya. Kamar sama premium. Buat besok atau Tadi kamar sama itu doang. Tadi si itu nggak apa namanya? sama Si premium. Ajun. Dia udah tutup. Oke. Nah, selanjutnya kan pendapatannya berapa? Kalau kita tawarkan sama orang yang mau gaji UMR, masuk nggak? Ya, kasarnya nih, uang yang diinvestasikan adalah 1/3 dari pendapatan. Berarti kita maunya kemana? Lebih dari 10. Kalau Mbak punya penghasilan 3,5 juta. Udah ini kan riset mas kita nggak, ini kan yang organik ya. Iya, Ibu, terima kasih. Nah, maksudnya ini adalah ciri-ciri yang ingin saya targetkan. Oke, ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Jadi kan Survei setelah kata. ibaratnya saya mau nyari orang yang seperti apa sih buat masuk buat S1M adalah karyawan. Mas sebelumnya karyawan juga atau wirausaha sebelumnya? Karyawan, ya kan karyawan. Masuknya juga karyawan dulunya. Di karyawan bank. Oke. Terus saya tinggal di Jabodetabek, masuk kan? Nah, saya nggak masuk di sini. Pendapatan saya itu cuma 3.500.000. Hasilnya apa? Saya investasikan ke orang tua, jaminan gitu. 4 bulan saya balikin 10 juta. Bener, saya pinjam uang 10 juta buat beli laptop sama buat masuk. Kayak gitu. Tapi pulang modal untuk ini ya. Modal segitu pulang modal dalam berapa lama? Tergantung masing-masing juga sih. Kalau ada yang per tahun, ada yang per 3 bulan, tergantung kitanya. Gitu. Kalau saya setahun, balikin uang orang tua. Iya, mungkin udah dapat dulu, cuma balikinnya Oke. Nah, soalnya apa? Produk kita paling murah 3 juta. Kalau kita tawarin sama orang-orang yang punya mentalnya 3 juta, bakal closing nggak? Kecuali Mbak misalkan jualannya di broker harganya 400.000, dijual ke orang yang 3.500.000 masih bisa. Karena kita cuma 300.000. Karena dia masih ada 3 juta rupiah untuk dibudayakan di rumah tangganya. Kayak gitu. Ya, tempat kumpul ini adalah workshop, seminar, atau
akun bisnis atau akun motivasi, akun Riko Huang, akun Denny Santoso, akunnya apa namanya, Kebanyakan penjual Riko Santosa. juga ya. Ya masuknya kemana? Gitu. Ya, Iya juga ya, soalnya mereka penggemarnya otomatis saya mengikuti jejak. ikuti jejaknya, tapi mereka nggak ada tempatnya. Iya iya. Kayak gitu. Hobinya apa? Bisnis online atau wirausaha atau entrepreneur. Jadi kita dari sini kita mengelompokkan karakter yang akan dituju. Terus saya bilang kan, Mas, saya mau jualan baby, terus gimana caranya nih? Mbak tentuin dulu sih, ini bermasalah, ke depannya bermasalah. Gitu. Ini penting dong. Saya mau tuh Mas. Kayak gitu. Saya mau tuh dulu ya. Kalau Mbak nggak tahu siapa yang mau Mbak tuju laki-laki perempuannya kan, Iya juga ya. Gitu. Akal ya. oke. Nah, selanjutnya kita riset kompetitor. Buat yang logo-logo Facebook, logo media sosial. Nah, dengan kata kunci, kalau sistem itu lihat di sini siapa yang kayak itu keren. Kalau di sini saya lihat dari cara jualan. Iya, itu plugin. Tampilan lainnya. Emang masih ada kompetitornya, soalnya terakhir saya lihat, tapi udah lama sih 2 tahun yang lalu. Websitenya banyak kan ya spesial. Kompetitornya yang mirip sama jualan saya, cara jualan. Dia sering ngadain workshop tentang seminar jualan online. Nah, postingan-postingan dia itu tentang sewa gudang gratis. Dia kan jasa paid promoting, jualan cari reseller atau jualan langsung ke customer. Kan tips-tips. Cuman kan dia tidak ada teknis. Yang kita jual adalah teknis. Iya benar, yang perlu dimulai. Nah, ini kita list nih reseller, akun IG-nya, IG kompetitor siapa aja, ada berapa, gitu kan. Terus dari websitenya, kan maksudnya sini. Yo rekomendasi website, yo rekomendasi Instagram. Oke, nah. Berarti maksudnya ini kompetitor ya? Referensi mau seperti apa websitenya, misalkan. Oh iya. Justru itu kita sebenarnya nyari juga ya, maksudnya kita buat contoh juga gitu. Iya, contoh referensi ini kan. Kursus jualan online. Yang keluar apa? Baba Studio. Nah, Super Prof, les privat atau jadwal Anda sendiri bergabung dengan kami mengajar privat daerah online. Akademi Bisnis Digital. Baba Studio, bisnis rumah pemula. Nah, siapa sih ini? Privat toko online pemula. Yang buat web, ya kan? Dia kan 7 poin ya. Nah, terus Baba Studio, lihat harga-harganya berapa. Kursus bisa online 8,5 juta, ya kan? Tuh. Contohnya apa? Dia pakai landing page, namanya landing page. Tuh, mata supplier yang bagus, nggak punya modal besar tapi membeli barang, bla bla bla.
Ya, kita belajar dari kompetitor. Tampilannya seperti apa? Aman? Gampang ya? Sip. Jadi komentar itu risetnya untuk apa? Untuk mengetahui konten-konten apa saja yang mereka gunakan yang bisa kita duplikasi. Dan kalau di Instagram itu bisa kita follow akun-akunnya. Akun follower dari yang komen berapa biaya seminarnya, kapan ada seminar lagi, kita tawarin yang gratis gitu. Biasa 1M. Aman? Jadi si komentar itu pakainya blog atau landing page sih untuk jualannya. Kan? Terus cara apa saja yang dipakai sama kompetitor? Ya kan di komentar itu yang pertama jenis aset apa yang gunakan. Yang kedua konten apa yang dibuat, iklan jenis apa yang asetnya dia tuh kan asetnya tadi kan dia banyak kan menggunakannya apa? Iya, asetnya banyak pilihan loh. Banyak dijalanin semua. Saya nggak bilang sendiri. Tim. Bagaimana bangun timnya? Nah itu dia. Berarti kita harus mampu kerja kan? Itu step bisa kerjasama antar member. Misalkan Mbak hobi menulis tapi Mbak paling males ketemu orang kayak gitu. Ada yang memang bagian tim PR atau humas, ada yang bagian tim konten kayak gitu. Tapi kembali lagi kerjaan dulu semuanya. Passion kita di mana? Kayak Mas Juna dia sendiri kok, dia bikin blog sebanyak-banyaknya, Mas Juna bikin blog sebanyak-banyaknya, diarahkan ke SP1M, udah kita pasang. Oh iya, Mas jual sinergi juga. Tapi bisa posting yang lain ya. Karena saya fokus di Instagram, ini jualan saya. Mas jualan apa? Jualan foto, jualan tahu go, jualan liquid, Liquid. vape. Kayak gimana tuh Mas? Itu untuk apa? Oh, drip itu untuk vape, rokok elektrik. Vape. Jadi kita nggak Ya, kita nggak harus sinergi juga sih. pilihan kan ini ketika kan buku hitam ini ketika Mbak belum dapat produk yang dijalankan dan di buku hitam ini ada pendampingan atau khusus sinerginya, ada grup khusus sinerginya, sistem keuangannya itu udah jelas, poin-poinnya dari mana aja, kembali ke passion gitu. Kalau saya di sini bukan ke end user, saya sebagai konseptor yang nyiapin konsep buat dilempar ke tim desain untuk dipublish. Saya bagian media digital. Kita desain gratis gitu ya. Bukan Bisa disebut gitu juga bukan? Yang desain ada ini bukan saya yang desain, saya cuma bilang tolong dong bikin konten ini. Gitu. Misalkan bikin konten ini dong, saya nggak bisa bikinnya kan, tapi ini diperluin konten kualitas yang hormati. Gitu. Oke, aman. Jadi PR buat Mas dan Mbak, tentukan produk atau jasanya, ya kan? Tentukan aset yang harus dibuat, tentukan target bayarnya, tentukan
aktivitasnya yang akan dilakukan, aktivitas jualannya. Contoh, tadi kan saya udah contoh nih, mau cara gratis atau cara bayar, kayak di sini kan. Nah, ini adalah aktivitasnya berapa satu Facebook sehari, kan berapa follow friend-nya. Nah, setelah melakukan step yang tentukan dulu nih, kan udah tahu aset-asetnya kan. Di sini tentukan nih bayarnya siapa, nyarinya di mana, ya itu tadi tentukan dulu nih. Riset buyer, target buyer, tentukan kompetitornya, di list komentar siapa aja untuk mengerjakan ini gitu. Jika misalkan nih tentukan aset yang harus dibuat, akun IG udah belum, udah aman akun IG-nya di Instagram, akun IG SPCTM belum ada. SB baru paling berapa, baru foto juga baru 6. Berarti optimasi lagi mas, optimasi lagi. Foto-fotonya apa? Nggak harus foto kelas semua kok. Bisa pakai tadi kan motivasi gitu. Oke. Nah, jadi Mbak produk itu dulu namanya apa? Terus Mbak bisa Kalau ini mas, maaf ya. Saya nulis di mana ya? Oke, ini contoh ya. Dalam web saya tuh kategorinya ada parenting, maksudnya bukan keluarga, maksudnya kutipan gitu sama hadis contoh. Nah, dalam kategori ini saya bisa jualan berbagai macam produk. Contoh satu kalau parenting kan ke baby atau baby store atau baby walker gitu. Sama yang kedua kalau kutipan sama hadis kita bisa jualan Pajangan gitu. Bisa juga kayak gitu ya. bisa, tapi kan Mbak bisa pakai banner.